Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan adalah pengendalian diri. Pengendalian diri dalam konsep sosial. Ketika kita berpuasa, merasakan tidak enaknya lapar, maka tumbuh kepedulian sosial. Maka berpikir kita, ada tetanggaku yang fakir miskin, agaknya belum makan, maka berusahalah kita mendatangi beliau, karena kita merasakan tidak enaknya lapar dan tidak enaknya haus. Kemudian kepekaan sosial yang dibangun lagi lewat ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah kepekaan saling berbagi. Dalam bulan suci Ramadan ada sunnah yang sangat banyak pahalanya, yaitu tentang sedekah. Dianjurkan kepada kita untuk memberi makan kepada orang untuk sebagai perbukaan puasa, memberikan sedekah kepada duafa, kepada fakir miskin. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan sangat besar nilai pahalanya. Karena besar nilai pahalanya, tentunya menjadi dorongan spiritual kepada kebatinan kita untuk tetap ingin berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah momentum Ramadan ini yang kita ambil hikmahnya. Selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung Ramadan nanti ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat pribadi. Apa yang kita makan itu yang kita zakati. Kalau bapak hari ini makan ubi, ya ubi dijakati. Kenapa zakat bapak ubi? Oh maaf Pak Ustadz, selama corona ini aku makan ubi. Ya zakatnya zakat ubi lah. Tapi alhamdulillah, pikir Tanjung Balai asal Sumatera Utara, insyaallah masih makan beras. Maka zakatnya beras. Kalau beras payung makanannya, beras payung kita zakat. Kalau beras yang lain-lain, itu yang kita zakat. Kenapa? Yang kita makan itu yang kita keluarkan. 2,7 on atau 2 kilo 7 on kita keluarkan. Lain zakat harta. Zakat harta adalah zakat harta kita, uang kita. Kalau ada uang kita 10 juta, maka zakatnya per tahun 250.000 dikeluarkan. Khus min amwalihim. Di harta kamu itu ada harta orang lain. Jangan kita pikir ini uang kita, nggak ada harta orang lain. Ada harta anak yatim di situ, ada harta orang miskin di situ, ada jatah masjid di situ, ada jatah madrasah di situ. Keluarkan tahun ini. Puasa membentuk kepekaan sosial, puasa membentuk ranah-ranah sosial dalam kepribadian kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Apalagi zakat harta wajib, 1 tahun kita keluarkan sesuai dengan kadarnya. Itu juga zakat pertanian, zakat peternakan dan lain-lain. Semua kita hitung nisabnya, kita keluarkan. Karena itu bukan harta kita, itu adalah harta orang lain. Artinya puasa ini yang menghantarkan semua. Puasa membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah. Karena di dalam Ramadan ada iskum minan nar, terlepas kita dari api neraka. Itu pribadi kita. Zakat membersihkan harta kita. Kemudian nanti ketika Idul Fitri, minal aizin wal faizin, membersihkan dosa kita sesama manusia. Jadi ada 3. Puasa membersihkan dosa kita kepada Allah. Zakat membersihkan harta kita, pencarian kita, rezeki kita. Kemudian yang terakhir adalah minal aizin wal faizin, bersih maaf-maafan kita sesama manusia. Itulah yang disebut fitrah. Oh sibuk minal aizin wal faizin, ucapkan lewat YouTube, lewat Facebook, lewat WA. Zakat tidak, masih kotor harta kita.
puasa tidak, masih kotor diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kalau kita masih kotor di hadapan Allah, harta kita kotor, zakat pribadi, zakat jiwa kita masih belum selesai, itu sangat mustahil. Maka konsep orang yang mengikuti Idul Fitri adalah orang yang berpuasa, orang yang berzakat, dan orang yang menjaga hablum minan nas kepada Allah Subhanahu wa taala juga sudah dijaga dahulu lewat ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita kembali merenungi di saat-saat terakhir menjelang Ramadan, 10 hari menjelang Ramadan, diperintahkan kita untuk khusyuk beribadah. Ada i'tikaf di masjid, memperbanyak amal-amal. Ada malam Lailatul Qadar yang harus kita gapai untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa tidak menjadikan kita bertakwa, maka yang kita dapatkan adalah haus, lapar, dahaga, namun pahalanya tidak kita dapatkan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali di akhir-akhir Ramadan ini menghayati betul-betul apakah nilai takwa ini dapat atau tidak. Kita hayati puasa kita ini menjadikan kita baik sesama manusia atau tidak, baik kepada Allah atau tidak, baik kepada keluarga atau tidak. Kalau belum, terus kita mengevaluasi diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, ridho dan hidayahnya kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.